Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Fadil. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis supervised machine learning menggunakan Orange, data mining dengan dataset wine quality. Tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan performa dua algoritma machine learning, yaitu decision tree and random forest, dalam memprediksi kualitas wine. Baik, hal pertama yang saya ingin tunjukkan yaitu dataset. Dataset yang saya gunakan adalah Wine Quality Dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini memiliki 1599 data dengan 11 atribut sebagai feature dan satu atribut sebagai target, yaitu quality. Target quality ini menunjukkan tingkat kualitas wine yang diberikan oleh ahli. Lalu yang kedua, di sini saya menggunakan select columns. Apa guna select columns? Widget ini digunakan untuk menentukan atribut mana yang menjadi features dan atribut mana yang menjadi target. Pada penelitian ini terdapat 11 feature, yaitu ada fixed acidity, velocity acidity, citrate acid, dan lain-lainnya. Dan sedangkan atribut quality dijadikan sebagai target yang akan diprediksi. Lalu yang ketiga, saya menggunakan edit domain. Pada tahap ini, atribut quality yang awalnya berupa nilai numerik, saya ubah menjadi kategorik atau categorical. Hal ini dilakukan karena penelitian ini menggunakan metode classification, sehingga setiap nilai quality diperlakukan sebagai kelas, bukan sebagai angka kontinu. Agar lebih mudah dipahami setiap nilai quality, saya ubah menjadi nama kategori, yaitu dari 3 menjadi sangat buruk, 4 menjadi buruk, 5 menjadi sedang, 6 menjadi baik, 7 menjadi sangat baik, 8 menjadi premium. Dari angka itu, yang terkecil adalah yang terburuk dan angka yang terbesar adalah yang terbaik. Perubahan ini hanya mengubah label kelas agar lebih mudah dibaca dan tidak diubah isi datanya. Algoritma pertama yang saya gunakan adalah decision tree. Decision tree bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan feature yang paling mampu membedakan setiap kelas. Algoritma ini memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan hasilnya mudah diinterpretasikan. Algoritma kedua adalah random forest. Random forest merupakan pengembangan dari decision tree. Jika decision tree hanya membangun satu pohon keputusan, maka random forest membangun banyak pohon keputusan. Kemudian hasil akhirnya ditentukan berdasarkan suara mayoritas dari sebuah pohon tersebut. Oleh karena itu, random forest biasanya menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan decision tree. Setelah kedua model dibuat, saya melakukan evaluasi menggunakan widget test and score. Metode evaluasi yang digunakan adalah 10-fold cross validation. Metode ini membagi dataset menjadi 10 bagian. Kemudian secara bergantian 9 bagian digunakan sebagai data latih dan 1 bagian sebagai data uji. Proses tersebut dilakukan sebanyak 10 kali sehingga hasil evaluasi menjadi lebih objektif. Lalu hasil dari test and score, berdasarkan hasil evaluasi dapat dilihat bahwa random forest memiliki nilai akurasi, precision, recall, F1 score, dan IUC yang lebih tinggi dibandingkan decision tree. Hal ini menunjukkan bahwa random forest mampu melakukan klasifikasi kualitas wine dengan performa yang lebih baik. Selanjutnya, saya menggunakan widget confusion matrix. Widget ini digunakan untuk melihat hasil klasifikasi secara lebih rinci. Nilai yang berada di diagonal utama menunjukkan jumlah data yang berhasil diprediksi dengan benar. Sedangkan nilai yang berada di luar diagonal menunjukkan data yang mengalami kesalahan klasifikasi. Dari hasil ini terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasi dengan benar, walaupun masih terdapat beberapa kelas yang saling bertukar. Baik, selanjutnya di widget prediction digunakan untuk melihat hasil prediksi setiap data. Pada tabel ini dapat dilihat kelas sebenarnya serta hasil prediksi yang diberikan oleh decision tree maupun random forest. Dari tabel ini juga dapat diketahui data mana yang diprediksi dengan benar maupun yang mengalami kesalahan. Widget terakhir yaitu ROC analysis. ROC ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan setiap kelas. Semakin baik kurva ROC dan semakin tinggi nilai AUC, maka semakin baik performa model dalam melakukan klasifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, random forest memiliki nilai IUC yang lebih tinggi dibandingkan decision tree, sehingga dapat dikatakan memiliki kemampuan klasifikasi yang lebih baik. Kesimpulan dari seluruh apa yang sudah saya jelaskan yaitu, berdasarkan seluruh proses analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma berhasil digunakan untuk memprediksi kualitas wine. Namun berdasarkan hasil evaluasi menggunakan test and score, random forest memberikan performa yang lebih baik dibandingkan decision tree karena memiliki nilai akurasi, precision, recall, F1 score, dan IUC yang lebih tinggi. Oleh karena itu, random forest dipilih sebagai model terbaik pada dataset wine quality yang digunakan dalam penelitian ini.
Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tindakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.